Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Andriani pada koneksi antar materi modul 1.4. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran dari seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Sebagai seorang guru, mendidik bukan sekedar pekerjaan administrasi. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen ataupun kertas saja. Mendidik juga tidak hanya berbicara tentang waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah seorang manusia. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan seorang manusia. Sedangkan hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, sebagai seorang guru penggerak, kita harus benar-benar paham dan menjiwai serta memaknai tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Adapun nilai dan peran dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Sedangkan peran yang harus kita miliki adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Saya sebagai guru penggerak mempunyai misi menjadi agen transformasi yang berkarakter untuk mewujudkan ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik agar terwujudnya insan pembelajar yang berkarakter Pancasila. Budaya positif. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid yang mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran bila di lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasa tekanan lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Pertanyaannya di sini, untuk mewujudkan lingkungan yang positif, pikiran bagaimana Anda dapat menghilangkan rasa takut agar semua murid dapat belajar dengan tenang dan nyaman? Konsep disiplin positif dan motivasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap untuk melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal. Menurut Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ini sudah sesuai dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid
murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, sanksi, dan restitusi. Dari tabel ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukum bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif daripada yang negatif. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemonitor atau pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Kelima posisi kontrol ini memiliki karakter dan sifatnya masing-masing. Namun kita sebagai seorang pendidik atau guru sudah seharusnya memiliki posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai seorang manajer. Tugas dari seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan karakter yang utuh. Segitiga restitusi. Pada penerapan segitiga restitusi, seorang manajer akan melakukan 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam restitusi ini, restitusi merupakan hal yang terbaik yang dapat dilakukan. Mengapa? Karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dan restitusi fokus pada solusi. Kesimpulan dari keterkaitan antar materi dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, semuanya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman materi budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Di sini setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ada hal yang memang benar-benar sangat menarik di luar dugaan saya. Di sini saya belajar tentang perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Awalnya sebelum saya tahu tentang apa itu restitusi, 5 posisi kontrol dan juga kebutuhan dasar manusia, saya sebagai seorang guru sering menerapkan dan menempatkan diri saya pada posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih paham, saya lebih mengerti, dan saya benar-benar sadar
menemukan hal yang saya lakukan itu ternyata tidak benar. Kemudian sekarang saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari ini? Perubahan yang terjadi dari pola pikir saya adalah saya akan benar-benar menerapkan budaya positif menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah hal-hal yang setiap hari dilakukan yang nantinya dapat membudaya di sekolah. Kemudian untuk soal yang nomor 3, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami adalah penerapan hukuman, kemudian restitusi dan konsekuensi. Saya sering melakukan pertama dan kedua, yaitu pada hukuman dan konsekuensi, karena saya belum mengerti awalnya tentang restitusi. Jadi kalau apabila murid saya berbuat salah, maka saya akan menerapkan hukuman, ataupun kalau tidak adalah konsekuensi. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bahagia, saya merasa sangat bersyukur karena saya dapat mengikuti program guru penggerak ini. Saya jadi mengerti tentang semuanya, yaitu tentang nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, kemudian visi saya yang harus mengutamakan atau berorientasi kepada peserta didik, kemudian budaya-budaya positif yang harus saya lakukan dan saya budayakan di sekolah. Kemudian untuk soal nomor 5, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu saya perbaiki? Yang sudah baik ada, tapi yang perlu saya perbaiki hampir semuanya dan banyak sekali yang harus saya perbaiki, terutama dari dalam diri saya. Saya adalah contoh, saya adalah teladan bagi murid-murid saya. Oleh karena itu, saya perlu memperbaiki diri saya sendiri, kemudian saya akan memperbaiki sistem atau pola pikir mengajar saya, semua penerapannya di sekolah. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda lakukan dan Anda praktikkan? Namun setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya kebanyakan melakukan adalah posisi yang pertama sebagai penghukum dan juga sebagai teman atau pembuat rasa bersalah. Itu yang sering saya lakukan. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya menjadi sadar bahwa posisi tersebut tidaklah benar dan tidak disarankan karena dapat memberikan efek yang berkepanjangan kepada siswa. Itu dapat mendisiplinkan tapi hanya bersifat sementara. Maka setelah saya mempelajari modul ini, saya akan bertekad untuk melakukan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai seorang manajer. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Belum, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini. Kemudian pertanyaan ke-8, restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Setelah mempelajari modul ini, saya mempraktekkan segitiga restitusi mulai dari langkah yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Soal nomor 9, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang lain yang penting pelajari dalam proses penciptaan budaya positif adalah adanya kerjasama atau kolaborasi dari teman-teman guru ataupun warga sekolah, karena menurut saya ini tidak bisa saya lakukan sendiri dan ini tidak bersifat instan. Saya harus berkolaborasi dengan semua guru, dengan semua teman agar tercapai dengan baik dan sesuai yang saya inginkan. Sekian pemahaman tentang koneksi antar materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jangan lupa bahagia.